Pada video kali ini, aku bakal bahas latihan 8.6 dari buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah yang ditulis oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Marus. Nah, di latihan 8.6 ini, PT Bahari Persada, sebuah perusahaan manufaktur di bidang pelayaran, menyediakan informasi akuntansi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebagai berikut. Jadi di sini tuh ada persediaan per tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan perhitungan fisik sesuai biaya perolehannya, yaitu sebesar $1.820.000. Kemudian ada utang dagang atau account payable pada 31 Desember 2015 sebesar $1.400.000. Kemudian ada penjualan bersih atau net sales. Penjualan dikurangin dengan retur penjualan sebesar $9.150.000. Kemudian di sini tuh ada informasi tambahan. Ada beberapa informasi tambahan. Nah, kemudian kita itu diminta untuk melakukan penyesuaian atas saldo awal catatan akuntansi PT Bahari Persada untuk periode 31 Desember 2016 dengan menggunakan format ini. Nah, kita tulis dulu saldo awal sebelum penyesuaiannya. Untuk inventory $1.820.000. Kemudian account payable $1.400.000. Dan penjualan bersih atau net sales-nya $9.150.000. Langsung ke nomor 1, informasi tambahan yang nomor 1. Termasuk dalam perhitungan persediaan secara fisik adalah alat yang dijual kepada pelanggan dengan syarat FOB shipping point pada tanggal 31 Desember 2016 dengan harga jual $45.000. Alat ini mempunyai harga pokok sebesar $35.000. Alat tersebut masih berada di gudang dan belum diambil oleh kurir. Nah, di sini itu kan kita menjual dengan FOB shipping point. Kalau menjual dengan FOB shipping point berarti jika persediaan yang dijual tersebut sudah berada dalam perjalanan dan sudah diambil oleh kurir, berarti itu bakal menjadi milik si pembeli. Tapi di sini kita lihat alat tersebut masih berada di gudang dan belum diambil oleh kurir. Berarti itu kan masih menjadi milik si perusahaan, yaitu PT Bahari Persada. Dan ini itu persediaannya itu termasuk dalam perhitungan persediaan secara fisik. Berarti udah bener ya. Jadi penyesuaian untuk inventory-nya nggak ada. Kemudian untuk akun payable juga nggak ada. Nah, kita baca lagi nih. Dengan harga jualnya itu kan $45.000. Nah, dan alatnya itu masih berada di gudang dan belum diambil oleh kurir. Karena belum diambil oleh kurir, maka kita itu juga belum boleh mengakui sebagai penjualan. Nah, ketika sudah diambil oleh si kurir, baru kita boleh mencatat ini sebagai penjualan, sehingga sales kita akan berkurang sebesar $45.000. Jangan sebesar $35.000. Itu sebesar harga jualnya $45.000. Berarti minus $45.000. Lanjut ke nomor 2, per tanggal 31 Desember 2016 masih terdapat barang dalam perjalanan yang dikirim dari pemasok ke perusahaan. Berarti si PT Bahari Persada ini membeli barang. Barang tersebut dikirim pada tanggal 29 Desember 2016 dengan syarat FOB shipping point. Berarti kalau syaratnya FOB shipping point, walaupun barang tersebut belum berada di gudang PT Bahari Persada, si PT Bahari Persada sebagai pembeli, dia itu sudah harus mengakui barang tersebut sebagai persediaannya dia. Berarti persediaan kita bertambah $86.000 dan account payable kita bertambah. Account payable bertambah $86.000 juga, karena kan kita itu sudah mengakui inventory yang kita beli ini. Jadi kan jurnalnya itu kayak inventory on account payable. Jadi account payable-nya bertambah $86.000 juga. Terus untuk net sales nggak ada pengaruhnya. Net sales itu berpengaruh kalau misalnya ada transaksi penjualan.
Lanjut ke nomor 3, terdapat persediaan barang dalam proses atau work in process dengan biaya $30.000 yang dikirim ke vendor pada tanggal 30 Desember 2016 untuk diproses lebih lanjut. Nah, kalau perusahaan manufaktur itu, dia kan persediaannya ada 3 tuh, yaitu ada raw materials, ada work in process, sama finished good. Nah, walaupun ini itu dikirim ke vendor, berarti kan udah nggak ada di gudang si PT Bahari Persada. Dikirim ke vendor untuk diproses lebih lanjut. Nah, tapi work in process ini masih menjadi milik si PT Bahari Persada, sehingga inventory kita sesuaikan dengan menambahkan sebesar 30.000. Karena 30.000 ini masih milik si PT Bahari Persada. Kemudian untuk account payable tidak ada pengaruhnya, dan net sales juga nggak ada pengaruhnya. Kemudian yang nomor 4, pada tanggal 31 Desember 2016, terdapat alat yang dikembalikan oleh pelanggan dan belum sempat dicek oleh perusahaan, sehingga alat tersebut tidak termasuk dalam perhitungan fisik. Pada tanggal 8 Januari 2016, alat dengan biaya 36.000 tersebut dicek oleh perusahaan dan dikembalikan ke akun persediaan. Pada tanggal yang sama, perusahaan menerbitkan memo kredit senilai 49.000 dan menyampaikannya kepada pelanggan. Berarti inventorinya itu sebesar 36.000. Jadi karena di sini itu kan si perusahaan belum memasukkannya ke dalam perhitungan fisik. Berarti inventory kita bertambah sebesar 36.000. Karena kan ada pengembalian tuh dari si pelanggan. Jadi otomatis kan inventory kita bertambah 36.000. Dan net sales kita akan berkurang sebesar 49.000 karena ada return. Kalau ada return itu berarti kan akan mengurangi net sales besar 49.000, berarti minus 49.000. Nomor 5, per tanggal 31 Desember 2016 masih terdapat barang dalam perjalanan yang dikirim kepada pelanggan. Barang tersebut mempunyai harga pokok sebesar 35.000 dan dikirim pada tanggal 26 Desember 2016 dengan syarat FOB Destination Point. Setelah mendapat konfirmasi dari pelanggan bahwa barang sudah diterima pada tanggal 3 Januari 2017, perusahaan menerbitkan faktur penjualan senilai 50.000. Nah, karena kita menjual barang pada tanggal 26 Desember 2016 dengan syarat FOB Destination, barangnya itu diterima oleh pembeli 3 Januari 2017. Berarti pada saat 31 Desember 2016 kan masih dalam perjalanan tuh. Nah, kalau masih dalam perjalanan, kalau syaratnya FOB Destination, berarti per 31 Desember 2016 itu masih menjadi miliknya si perusahaan atau PT Bahari Persada, walaupun barang tersebut sudah tidak ada lagi di gudang PT Bahari Persada. Jadi kita harus melakukan penyesuaian dengan menambah inventory sebesar 35.000. Inventory bertambah $35.000. Kemudian untuk account payable tidak ada pengaruhnya. Kemudian untuk net sales, nah perusahaan kan barangnya itu diterima tanggal 3 Januari 2017 dan kemudian perusahaan menerbitkan faktur penjualan 50.000. Berarti udah benar si perusahaan mencatat sebagai penjualan itu di 3 Januari 2017. Berarti tidak ada pengaruhnya di net sales. Nomor 6, terdapat barang dengan faktur senilai 30.000 yang diterima dari pemasok pada tanggal 31 Desember 2016 pukul 17.00 dan baru dicatat pada laporan penerimaan barang pada tanggal 2 Januari 2016. Mungkin maksudnya ini 2 Januari 2017 ya. Barang tersebut tidak termasuk ke dalam perhitungan fisik, tetapi fakturnya telah dimasukkan ke dalam akun utang dagang. Nah, sebenarnya kan barangnya udah diterima, tapi tidak termasuk ke dalam perhitungan fisik, sehingga kita harus menyesuaikan si inventory dengan menambah sebesar 30.000. Kemudian untuk utang dagangnya atau account payable-nya,
tetapi fakturnya telah dimasukkan ke dalam akun utang dagang, berarti udah benar, udah dimasukkan. Sehingga tidak perlu lagi penyesuaian untuk account payable. Untuk net sales juga nggak ada penyesuaian karena nggak berpengaruh sama penjualan. Ini tuh tidak termasuk transaksi penjualan kan, yang nomor 6. Lalu yang nomor 7, barang yang diterima dari pemasok pada tanggal 26 Desember 2016 sudah dimasukkan ke dalam perhitungan fisik. Kalau udah dimasukkan ke dalam perhitungan fisik, berarti tidak ada penyesuaian terhadap inventory. Namun, faktur dari pemasok tersebut sebesar 56.000 belum dimasukkan ke akun utang dagang per tanggal 31 Desember 2016 karena salinan laporan penerimaan utang dagang hilang. Nah, seharusnya kan ada akun utang dagang tuh atau account payable, tapi belum dimasukkan, sehingga harus menyesuaikan si account payable menambah sebesar 56.000. Inventory-nya nggak ada penyesuaian, terus net sales-nya juga nggak ada. Yang terakhir, nomor 8, pada tanggal 3 Januari 2017, diterima tagihan biaya angkut sejumlah 20.000. Tagihan tersebut secara spesifik berkaitan pembelian barang dagang yang dibeli pada bulan Desember 2016, di mana setengah dari barang yang dibeli tersebut masih berada dalam persediaan per tanggal 31 Desember 2016. Biaya angkut tersebut belum dimasukkan ke dalam akun persediaan dan akun utang dagang per tanggal 31 Desember 2016. Nah, kalau kita membeli sebuah barang, kemudian dikenakan biaya angkut. Nah, biaya angkut itu akan menjadi penambah atas harga perolehan dari barang yang kita beli tersebut. Nah, kita ini kan menerima tagihan biaya angkut 20.000 di tanggal 3 Januari 2017. Tagihan tersebut itu berkaitan dengan pembelian barang di bulan Desember 2016. Sehingga seharusnya di 31 Desember 2016 kita harus mengakui tagihan biaya angkut ini. Account payable kita bertambah sebesar 20.000. Nih, udah 20.000 untuk account payable. Kemudian berkaitan dengan pembelian barang dagang yang dibeli pada bulan Desember 2016, di mana setengah dari barang yang dibeli tersebut masih berada dalam persediaan per tanggal 31 Desember 2016. Nah, setengahnya itu udah menjadi persediaan per tanggal 31 Desember 2016. Berarti setengahnya lagi, setengah dari 20.000 ini kan 10.000 tuh. 10.000 akan menjadi akun persediaan, nambah dari inventory-nya. Di inventory kita tambah 10.000. Karena kan biaya angkut itu akan menambah biaya perolehan atau harga perolehan dari barang yang kita beli. Kemudian untuk net sales nggak ada pengaruhnya, nggak ada penyesuaian. Karena tidak berhubungan dengan transaksi penjualan. Jadi total penyesuaian, kita jumlahin aja. Dari sini, sini. Jadi jumlah setelah disesuaikan yang saldo awalnya tambah sama ini total penyesuaian. Nah, ini saldo akhirnya. Oke, sekian dulu dari pembahasan video kali ini. Terima kasih.